kaya, lalu kita hormati semata-mata hanya karena dia kaya, tertipu nggak? Tertipu. Kalau ada orang alim semata-mata hanya karena dia alim, lalu kita hormati, tertipu nggak? Saya emang nggak ada urusan dengan hartamu. Kalau kamunya medit ngapain? Saya hormat kepada kamu kalau hartamu kau manfaatkan untuk membantu mereka yang susah di dunia ini. Segudang ilmu yang kau miliki, meskipun kau alim alama, tapi kalau ilmumu tidak dikelar kepada masyarakatmu, nggak ada urusan aku harus menghormati kamu. Betul nggak? Ya. Lihat cewek cantik juga, kalau nggak bisa dipegang ngapain? Iya jelas gue. Ngapain dia? Ngapain? Sama kan gitu sih gue. Memang juga pikirin, kan gitu. Ya, jadi ya seperti itu. Jadi kamu yang merasa cantik juga jangan gede kepala dong. Belum tentu orang senang sama kamu semua kok. Ya kan begitu. Kamu juga yang kaya jangan berharap penghormatan karena kamu kaya. Tetapi realita di lapangan orang yang tertipu itu banyak. Termasuk kiai yang berceramah di atas mimbar juga mengatakannya begini. Kiai zaman sekarang harus kaya, kalau tidak kaya tidak dihormati. Ya. Jadi ketertipuannya ditularkan kepada orang lain. Kan gitu. Ya saya merasakan masuk restoran pakai mobilnya buruk, mobil Kijang Komando tahun 82 tuh, yang udah bunyi semua kaprak-kaprak semuanya tuh. Ya masuk restoran ya duduk sendiri, ngambil sendiri, bayar sendiri. Begitu saya datangnya ke mobil yang mewah, pintunya dibukakan, kursinya disorongkan, minumannya dianterin. Padahal saya juga bayar juga, dulu juga bayar kok. Iya. Berarti orang itu menghormati apa? Menghormati kaleng kan? Ya. Goblok tapi pinter. Baru orang itu hormat kalau saya ngasih tipnya banyak kan gitu. Habis makan susuknya 80.000 saya tinggal di piring buat kamu aja. Nah baru dia hormat kan gitu. Dia kan begitu. Nah itu satu. Terus yang kedua adalah cinta kepada Rasul itu adalah juga cinta kepada Allah itu adalah cinta kepada Rasul. Bukan cinta. Begini, kita ini kenal Allah nih, yang memperkenalkan siapa? Ya iya dong. Ya. Kalau tidak diperkenalkan, ya kita akan menyebut Tuhan kita bukan Allah dong. Mungkin Gandorwo, mungkin kuntilanak, mungkin wiwitan, mungkin maesan, mungkin batu, mungkin jenglot, dan nama-namanya Allah. Itu yang akan api. Dan kemudian untuk menuju cinta kepada Allah kan ada persyaratannya, bukan cinta Rasul ya. Al-Qur'annya bukan begitu punya. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Apabila engkau betul mencintai Allah, ikuti aku. Ittiba. Mengikuti aku, ittiba. Bukan taklid. Awas beda nanti ittiba dengan taklid. Tabi dengan muqallid itu, muttabi dengan muqallid itu berbeda. Tabi dengan muttabi beda. Ittaba'a dengan tabi'ah itu berbeda. Faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Wa man fattabi' millata millata Ibrahim. Jadi artinya bahwa sebab dia yang punya kata kunci, prosedur yang harus kita lalui bagaimana supaya kita mencapai tingkatan cinta kepada Allah. Ini yang punya passwordnya Kanjeng Nabi. Yang punya itu, makanya kita harus ikuti dong. Nah ketika mengikuti Kanjeng Nabi itu jangan taklid, tapi ittiba, artinya ada rasionalisasi.
bukan hanya nyungsep lagi, jangan kayak bebek ngintil yang di depan nyemplung semua, bukan begitu. Kalau orang ittiba tuh Nabi pakai siwak, kitanya pakai sikat gigi, pakai odol. Kenapa? Kita ittiba, yang penting kita menjaga kesehatan gigi. Kalau taklid mah Nabi pakai siwak ya pakai siwak, pakai sikat yang nggak sunnah itu mah Nabi nggak pakai siwak kok. Nggak pakai apa? Nggak pakai sikat gigi. Nanti ceboknya juga pakai batu, nggak boleh pakai tisu. Karena Nabi nggak pakai tisu, nah itu namanya taklid begitu. Tapi kalau ada orang begitu juga saya tidak menyalahkan. Barangkali saking cintanya kepada Nabi, ya kan begitu. Terus yang disalahkan itu. Jadi, nah sedangkan kita ini terlahir di abad ke-21. Nabinya lahirnya abad ke tahun 571, abad ke-6, di paruh di penghujung abad ke-6. Nabinya abad ke-7. Jadi sudah 1400 tahun yang lalu. Dan hadis Nabi sendiri itu baru dikumpulkan setelah 150 tahun Nabi meninggal. Yang cerita orang-orang katanya. Maka timbul ilmu hadis. Ada riwayat, ada diroya, ada sanad, ada matan, ada tahrij, ada tobit, ada sahih, segala macam. Ya kan? Dan ternyata diseleksi banyak hadis-hadis yang palsu yang ditolak oleh Bukhari Muslim. Dari 600.000 hadis itu yang lolos hanya 14.000. Berapa banyak hadis yang ditolak? 500.000 ditambah 84.000. 584 hadis. Yang lolos saya berapa persennya tuh? Ya itu hadis kebul semuanya itu tuh. Itu pun sekarang dikritisi lagi juga masih ada yang perlu diragukan juga. Bukan meragukan nabinya, meragukan hadisnya apa betul Nabi ngomong begitu. Karena di Sahih Bukhari juga ada hadis yang mengatakan bahwa barang siapa yang membunuh cecak malam Sabtu masuk surga. Dan di hadis Bukhari juga ada Nabi Muhammad berulang kali mencoba bunuh diri. Mau dipercaya? Itu kesalahan. Ya kan gitu. Jadi makanya perlu rasionalisasi. Kalau hadis-hadis Nabi yang tidak rasional, tolong hormatilah Nabi, ya. Kalau kita tidak punya bukti akan kepalsuan hadis itu, ya sudah kita mauqufkan saja, kita tangguhkan. Ya sudah, wallahu a'lam. Kan gitu. Kalau hadis dhaif sebaiknya nggak usah dipakai lagi. Akan tetapi ada ulama yang berpendapat bahwa hadis dhaif pun boleh dipakai apabila untuk fadhailul amal. Betul?